Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini aku Hansa Melatika Hilman dengan NIM 21108100040 dan temanku Dan aku Safira Nurita NIM 21108100130. Di sini kami akan membahas integrasi biologi dan Islam dengan tema reproduksi. Nah, di sini kami itu mengambil judul pembentukan janin dalam perspektif Islam dan sains. Stay tune ya, karena dialog kami ini akan sangat menarik dan bermanfaat banget loh buat ditonton. Sob, lihat nih, ada bayi kok bisa lucu banget kayak gini ya. Kok bisa ya ada bayi selucu ini, lihat deh. Iya loh, lucu banget Romel. Dulu waktu di kandungan ibunya dia itu gimana ya, kok bisa selucu ini pas lahir. Bayi yang lucu ini tuh waktu dalam kandungan namanya belum bayi, namanya itu janin. Janin yang berarti anak yang masih terkandung di dalam kandungan ibunya. Karena ia masih tersembunyi di dalam sana. Nah, kata jamak dari janin yaitu ajina atau ajingan yang diambil dari kata jana yang artinya tersembunyi. Menutupi diri. Nah, janin ini memerlukan waktu hingga 9 bulan agar lahir ke dunia. Dan dapat dikatakan janin itu sebagai calon bayi. Oh, berarti janin itu pembentukannya itu lama banget ya, ada beberapa tahapannya. Iya. Nah, tahapan-tahapan tersebut kalau dalam perspektif sains bagaimana? Kalau dilihat dari perspektif sains, pembentukan janin itu ada beberapa tahap. Dalam fase embrionik atau fase saat pembentukan janin dimulai dari fertilisasi. Nah, apa sih itu fertilisasi? Nanti saya jelaskan ya. Terus selain fertilisasi apa saja, Mel? Ada tahap morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, setelah tahap organogenesis itu nanti ada tahap kelahiran atau persalinan. Sehingga pada saat persalinan itu tadi bayi bisa keluar. Nah, sekarang saya yang akan menjelaskan apa sih tahap-tahapannya mulai dari fertilisasi sampai tahap persalinan. Apa tuh, Mel? Bisa tolong jelaskan secara singkat gitu? Boleh. Nah, fase embrionik itu adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama jadi embrio sampai dia terbentuk janin di dalam tubuh ibu. Nah, fase ini itu tuh dimulai dari fertilisasi. Apa sih itu fertilisasi? Nah, saya jelaskan ya. Fertilisasi sendiri itu adalah fase di mana sel sperma dan sel ovum itu bertemu di tuba falopi ibu. Nah, setelah bertemunya sel sperma dan ovum ini, sel ovum tersebut akan berubah menjadi zigot yang akan mengalami pembelahan. Nah, zigot ini juga akan ditanamkan atau istilah kerennya kalau di dalam biologi itu diimplantasikan ke dalam atau menempel pada dinding endometrium uterus pada ibu. Lalu setelah fertilisasi ada apa lagi, Mel? Nah, setelah fertilisasi itu ada fase morulasi. Nah, fase morulasi sendiri itu adalah fase zigot yang mulai melakukan pembelahan selnya. Nah, pembelahan ini itu dimulai dari pembelahan satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, setelah fase morulasi ini ada juga fase selanjutnya, yaitu fase blastulasi. Fase blastulasi itu di mana fase lanjutan dari morulasi. Di blastulasi sendiri itu adalah fase di mana terbentuknya blastula. Nah, blastula sendiri itu adalah bentuk lanjutan dari morulasi, morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk ini juga itu biasa disebut blastosit. Nah,
di dalam blastosit sendiri itu ada cairan dari tuba falopi yang dinamakan blastosal. Begitu. Berarti organogenesis itu apa, Mel? Nah, sebelum ke organogenesis ada fase di mana fase tersebut glastulasi. Nah, glastulasi itu apa sih? Fase glastulasi itu adalah fase perkembangan dari embrio yang menghilangkan blastosolnya. Nah, kutub-kutub fungsional dari blastosel ini akan membelah cepat dan kutub vegetatifnya itu akan mengalami invaginasi. Berarti invaginasi itu yang pelukan ke dalam itu ya, Mel? Iya, invaginasi itu pelekukan ke dalam, tapi invaginasi itu ada terdiri dari dua. Nah, yang pertama itu pelekukan lapisan ektoderm dan pelekukan lapisan endoderm gitu. Terus selanjutnya itu fase organogenesis. Nah, di fase ini sel-sel tubuh dari embrio itu akan bertumbuh menjadi pembentukannya lebih kompleks. Nah, pembentukan di organogenesis ini terdiri dari 3 sel germinal. Itu apa aja? Lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lalu lapisan endoderm, exoderm, dan mesoderm itu nanti berdiferensinya menjadi apa saja? Nah, kalau di jurnal yang aku baca, lapisan ektoderm itu berdiferensiasi menjadi jantung, terus sistem saraf, kulit, dan alat indera. Terus kalau mesoderm itu berdiferensiasi menjadi otot, rangka, dan alat reproduksi serta alat peredaran darah. Terus kalau endoderm sendiri itu akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, terus kelenjar pencernaan, dan alat respirasi begitu. Wah, berarti kompleks banget ya waktu janin belum terbentuk itu. Terus setelah terbentuk ada proses apa lagi? Nah, setelah terbentuk organogenesis, janin tersebut itu akan siap lahir. Nah, di tahap persalinan sendiri itu adalah tahap di mana janin akan keluar dari rahim ibu yang akan menjadi bayi dari sang ibu sendiri gitu. Ya, Mbak. Biasanya kan aku nemuin ibu-ibu yang bilang ini kandungannya udah trimester 1, trimester 2. Itu apa maksudnya, Mel? Kalau itu sendiri itu bulan-bulan pada ibu hamil kan ada 9 bulan. Ya. Nah, di 3 bulan pertama itu di bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga itu disebut trimester pertama. Nah, di trimester ini itu dimulai dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Nah, itu maksudnya. Nah, di HPHT ini itu juga dilanjutkan dengan fase morulasi, blastulasi, dan gastulasi gitu. Nah, kalau di trimester 2 itu berlangsung selama 3 bulan juga, tapi bedanya dimulai dari bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6 gitu. Nah, pada akhir trimester kedua ini, sistem organ dalam bayi itu akan mengalami pematangan fungsi dan perkembangannya itu sudah cukup berkembang gitulah istilahnya. Nah, setelah trimester kedua itu ada trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini adalah 3 bulan terakhir masa kehamilan, yaitu dimulai dari bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9 gitu. Nah, setelah fase ini berakhir,
itu akan dilanjutkan oleh tahap persalinan gitu. Berarti cukup panjang dan cukup masya Allah banget, ya kan? Iya, dari sisi sains itu memang sedetail itu. Jadi nanti kalau lahir sudah dapat disebut bayi yang lucu banget gitu kayak Cipung ya? Iya dong. Nah, dari foto Cipung itu kan bisa dilihat, nah itu bayi itu dikandung ibunya, terus habis itu keluar jadi bayi yang lucu itu masya Allah banget gitu. Final. Kita bisa melanjutkan pembahasan yang tadi. Oh, boleh. Terus gimana nih penjelasan dari pembentukan janin dalam perspektif sains dan Islamnya? Gitu. Nah, dalam perspektif Islam, pembentukan janin atau fase-fase kehamilan itu ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase nutfah, yang kedua fase alaqah, dan yang ketiga fase mudghah. Fase nutfah ini di mana sperma laki-laki dipancarkan ke rahim perempuan. Dan Allah telah menjelaskan bahwa manusia ini tercipta dari air yang memancar. Hal tersebut juga dijelaskan pada Quran surah Al-Tariq ayat 5-6 yang artinya begini, Mel. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Dengan demikian yang dimaksud dari nutfah yaitu sperma yang memancar ke rahim manusia. Dan atau dengan kata lain, sperma itu bergabung dengan induk telur dari perempuan dan akan bersatu menjadi sebuah janin. Terus ada lanjutannya enggak ya? Oh, yang kedua itu ada fase alaqah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 2 yang memiliki arti dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa segumpal darah ini berarti jamak atau gabungan, manusia merupakan dari gabungan. Mereka diciptakan dari alaq setelah fase nutfah tadi. Nah, alaq ini juga disebut dengan darah yang lembab. Dan juga dikaitkan dengan alaqah yang dilewatinya jika darah itu kering namanya alaqah. Makanya fase ini disebut juga fase alaqah. Terus fase yang ketiga ada fase mudghah. Ini dijelaskan pada surat Al-Hajj ayat 5. Nah, artinya itu kemudian dari segumpal darah daging kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Fase mudghah ini juga bisa disebut dengan fase pembentukan. Karena mudghah merupakan potong daging yang seukuran kunyahan yang terkadang sempurna kejadiannya atau mukhalaqah dan terkadang juga belum sempurna kejadiannya. Jadi tadi fase mudghah ini sudah dalam bentuk seperti manusia namun masih kecil bentuknya. Dari 3 fase tersebut itu memerlukan waktu 40 hari seperti fase nutfah, fase alaqah dan fase mudghah tadi kan tiap fase itu 40 hari. Nah, setelah janin ini sudah 120 hari, maka nanti janin itu akan ditiupkan ruhnya dan ditanyai oleh Allah apakah dia sanggup untuk bertanggung jawab di dunia nanti. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tahapan dalam perspektif sains dan Islam kan, Mel. Nah, menurutmu itu ada hubungannya nggak sih? Apakah hubungannya itu saling mendukung atau bertentangan? Nah, dari yang bisa aku simpulkan sendiri secara pribadi, hubungan antara sains dan Islam dalam pembahasan pembentukan janin ini itu dapat dikategorikan sebagai integrasi atau kebersatuan. Nah, karena di Islam itu kan hukumnya itu mutlak karena berdasarkan keyakinan yang kita yakini sendiri-sendiri. Nah, itu juga bersumber dari sumber hukum Al-Quran dan hadis yang seperti yang kamu sampaikan tadi. Nah, dari pembahasan
yang Islam tadi itu kan ada 3 fase. Nah, 3 fase ini dijelaskan menjadi lebih jelas lagi, tapi hanya mencakup prinsipnya saja. Sedangkan yang bagian sains itu lebih menerangkannya dari sisi keilmuan ilmiahnya, kayak dari morula, blastula, dan lainnya. Itu kan dilihat dari fase embrioniknya itu kan sisi keilmuan sains yang terus terbarukan. Nah, jadi di Islam itu sisinya itu lebih ke prinsip saja, sedangkan yang sains itu lebih mendukung prinsip tersebut dengan penelitian-penelitian terhadap sel pada fase embrionik ini pada pembentukan janin gitu. Oh gitu, berarti kalau kita belajar dari sumber Islam itu nanti kalau mau lebih tahu lagi itu kita bisa belajar dari sains gitu ya Mel, kan ilmunya lebih kompleks dan lebih jelas gitu. Iya, tapi untuk sains itu sendiri itu tidak bisa dijadikan patokan karena ilmunya itu terus terbarukan dengan penemuan-penemuan yang akan terbaru lagi gitu, yang akan ada. Ya. Oh jadi setelah kita membahas materi ini, kita jadi tahu mengenai pembentukan janin itu dari 2 sisi, dari sudut pandang Islam dan sains ini, dan ternyata saling mendukung. Ya, hubungannya itu saling mendukung dan lebih ke saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi dua-duanya dari Islam atau sains tidak bisa disalahkan dan duanya harus saling disejajarkan atau diintegrasikan. Iya. Ya. Kalau mau belajar dari Islam harus ditambah dengan sains, kalau belajar dari sisi sains harus ada landasan dari Islam. Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai pembentukan janin dalam perspektif Islam dan sains dalam integrasi biologi dan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, dari video kami tolong diambil yang positif-positifnya saja, yang negatifnya kita buang sama-sama dan jangan dihiraukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.